Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan pre-teaching. Oke. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Baik, Ibu. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya. Sebelum memulai pelajaran kita awali dulu dengan berdoa ya anak-anak. Silakan Darman pimpin doanya. Baik, terima kasih Bu. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Darman sudah memimpin doa kepada teman-teman kita semuanya. Setelah selesai berdoa, Ibu mau ngecek dulu kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Sepertinya nampaknya anak-anak Ibu hadir semuanya ya. Fitriyatul Adha ada, Fitria Nazmi. Hadir Bu, hadir semuanya Bu. Hadir semuanya, ya baik. Terima kasih Irfan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, biar kita semakin semangat belajarnya, kita dengarkan dulu lagu 17 Agustus ya teman-teman semuanya. 17 Agustus tahun 45. Adalah negara kita. Nah, semoga dengan menyanyikan lagu 17 Agustus, anak-anak Ibu semuanya semangat. Semangat semuanya anak-anak Ibu. Semangat. Semangat, Bu. Semangat Bu. Setelah kita menyanyikan lagu 17 Agustus, sekarang kita lanjut lagu profil Pancasila. Ikuti bersama-sama ya anak-anak Ibu. Siap? Siap. Siap. Ayo kita biar makin semangat belajarnya. Ikutin semuanya ya. Dan Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan bergotong mandiri, kreatif dan berkreatif. Sudah selesai anak-anak Ibu menyanyikan lagu profil Pancasila. Lanjut. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Masih ingatkah anak-anak Ibu dengan pelajaran tentang kita kemarin, tentang aturan sehari-hari? Ayo, coba anak-anak Ibu, siapa yang masih ingat apa aja bentuk aturan kita sehari-hari yang bisa kita lakukan? Soalnya sebelum ke sekolah, apa yang kita kerjakan dulu untuk mengikuti aturannya? Salam sama orang tua Bu. Nah, salam dulu sama orang tua. Habis pulang dari rumah, kita ke sekolah ngapain lagi? Ivan? Makan dulu sebelum pergi sekolah, Bu. Nah, ya Salsa, bagus. Ada lagi sebelum habis ke sekolah? Kalau udah sampai sekolah kita ngapain lagi? Denny, habis sekolah Salam kita sama ngapain ibu lagi? gurunya Bu. Salam sama ibu guru. Udah. Nah, setelah kita mempelajari aturan sehari-hari, ternyata ada setelah itu kita mempelajari tentang ini materi kita hari ini anak-anak Ibu semuanya. Materi kita hari ini adalah hak dan kewajiban. Nah, untuk capaian pembelajarannya, mengidentifikasi hak dan kewajiban sederhana sebagai anggota keluarga dan peserta didik di sekolah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati tayangan pada video, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, sebagai peserta didik di sekolah. Nah, sebelum itu, kita tampilkan dulu video. Dia coba perhatikan dulu apa kira-kira yang ada di video Ibu tampilkan ini. Coba perhatikan dulu ya anak-anak. Nanti Ibu akan minta anak-anak kemukakan pendapatnya nanti. Siap? Ya Bu. Nah, sebelum itu, Ibu mau ajak dulu anak-anak Ibu bersemangat dulu untuk konsentrasi. Konsentrasi. Nah, kalau Ibu bilang konsentrasi, semuanya bilang konsentrasi dimulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Yes, gitu. Konsentrasi. Dimulai. Yes. Nah, berarti udah konsentrasi semuanya, kita saksikan video ini. Kita mengerti dulu ya. Sampai ketemu di rumah. Hadir ya, Rami. Nah, anak-anak Ibu semuanya sudah menyaksikan video tadi anak-anak Ibu? ya, Bu. Nah,
Ayo anak-anak ibu, kira-kira video itu isinya tentang apa anak-anak ibu semuanya? Coba siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Anak-anak ibu silakan tunjuk tangan jarinya. Aturan di sekolah, Bu. Aturan di sekolah. Kenapa aturan di sekolahnya katanya? Panianya tidak kerjakan PR, Bu. Oh, Fanianya tidak mengerjakan PR. Kenapa tidak mengerjakan PR Fanianya, Irfan? Nonton dia sampai malam-malam deh, Bu. Oh, nonton dia sampai malam-malam. Akibatnya apa katanya malam-malam nggak ngerjain PR? Akibatnya apa jadinya? Tidak buat PR, Bu, dan kena marah sama ibu guru. Iya, karena marah sama ibu gurunya. Ada yang mau bertanya tentang video ini? Apakah hak kita cuman bikin PR aja, Bu? Kewajiban kita, Bu. Apakah hak kita hanya membuat PR, menonton atau membuat PR aja? Untuk menentukannya, Ibu kasih dulu teman-temannya sini. Kita lihat dulu, kita lanjut ke sini. Nah, untuk menjawab itu, Ibu mau kasih dulu pertanyaan kepada anak-anak Ibu. Apa saja bentuk pekerjaan rumah atau sekolah yang pernah anak-anak Ibu kerjakan? Yang pertama. Yang kedua, mengapa anak-anak Ibu melakukan pekerjaan tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara anak-anak mengerjakan pekerjaan tersebut? Agar anak-anak Ibu semuanya bisa menjawab pertanyaan ini, Ibu arahkan anak-anak Ibu melakukan diskusi kelompok. Nah, nanti agar bisa menjawab segala penasaran yang ada di pikiran anak Ibu, bagaimana pelaksanaan hak, apa aja hak itu Ibu, kita jawab nanti setelah mengerjakan diskusi kelompok. Bisa anak-anak Ibu? Bisa? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Oke, sudah duduk berkelompok anak-anak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Nah, bagus. Setelah duduk berkelompok anak-anak Ibu semuanya, Ibu akan bagikan LKPD yang udah Ibu kirim tadi di link yang sudah Ibu kirimkan. Ada di grup tadi. Sudah dibuka semuanya LKPD yang Ibu berikan tadi? Sudah, Bu. Musa kerjain nyapu kamar, ngapel, sama sekolah deh. Berarti Musa dapat 20.000. Asik. Ih. Tahu mah kan kerjaannya harus dibagi 2. Nah, setelah menyelesaikan kegiatan 1, silakan anak-anak Ibu menguraikan kewajiban hak dan di rumah sesuai dengan LKPD yang telah Ibu bagikan di link grup tadi. Bu, Ibu mau bertanya dulu, kira-kira untuk kegiatan 1 ini anak-anak Ibu mau mengerjakan berapa lama? 3 menit, Bu. 3 menit, oke. Kelompok kami sudah selesai, Bu. Sudah selesai, bagus. Disiplin mengerjakannya tepat waktu. Sekarang untuk melanjutkan ke kegiatan kedua, anak-anak Ibu semuanya coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menguraikan hak dan kewajiban anak di sekolah. Tadi di rumah, video Nusa dan Rara. Sekarang kita lihat lagi gambar ini. Silahkan lanjutkan kegiatan 2-nya pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Sudah selesai? Apakah sudah selesai semuanya? Menyiram bunga itu termasuk kewajiban atau hak itu, Bu? Menyiram bunga sepertinya apa ya anak-anak Ibu, biar sekolah kita itu bagus, bersih. Kira-kira itu maksudnya kewajiban atau hak kita tuh? Biar kita menikmati keindahan sekolah kita. Oh iya, wajib ini, Bu. Silahkan dituliskan di LKPD anak-anak Ibu semuanya. Coba Ya, Bu. analisa sendiri, uraikan sendiri. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke. Kegiatan 2 sudah dilakukan. Sekarang kita lanjut kegiatan 3. Lanjut ke lembar LKPD kedua. Nah, kegiatan ketiga, anak-anak Ibu bersama-sama menyanyikan lagu hak dan kewajiban melalui video yang tayangkan nanti. Yang selanjutnya, anak-anak Ibu dapat membuat kesimpulan mengenai hak dan kewajiban anak sebagai anak di rumah dan sebagai pelajar di sekolah. Siap untuk bernyanyi bersama-sama lagi? Harap semua mendapat ilmu, pelajaran tadi jangan dilupa, inilah hak dan kewajiban. Nah, anak-anak Ibu semuanya, untuk kegiatan 3 ini, anak-anak Ibu dapat menyimpulkan hak mengenai hak dan kewajiban anak di rumah dan sebagai peserta didik di sekolah. Silahkan
kerjakan kegiatan 3 ini pada LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Sudah semuanya anak-anak Ibu? Sudah. Nah, sudah selesai mengerjakan kegiatan kelompok. Sekarang anak-anak Ibu langkah selanjutnya adalah nih, presentasikan hasil kerja kelompok anak-anak Ibu semuanya. Kepada anak-anak Ibu, kelompok mana dulu yang tampil? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Silahkan dulu yang berani yang mengacungkan tangan, kelompok yang mana dulu? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, boleh. Silahkan presentasikan hasil kerjanya. Dibacakan dari kegiatan 1 ini, Bu. Boleh. Terima kasih kelompok 1. Ayo kita berikan tepuk good job kepada kelompok 1 ya. Oke, tepuk good job. Bisa anak-anak Ibu tepuk good job semuanya? Bisa? Tepuk good job. GWODJOB good job. Good job. Bisa? Bisa? Tepuk good job. Sekarang lanjut kelompok 1 yang tadi malu-malu. Anak-anak Ibu harus berani ya, karena Ibu semuanya melakukan penilaian kepada anak-anak Ibu. Setelah anak-anak Ibu kerja kelompok, setelah mempresentasikan, berarti anak-anak Ibu sudah mengetahui apa itu hak dan kewajiban berdasarkan pembelajaran yang kita lakukan. Apa itu hak dan kewajiban? Anak-anak Ibu sudah mengetahui tadi dari lagu yang anak-anak Ibu dengar. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dari seseorang. Lanjut, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Adapun hak ada di rumah, ada di sekolah. Di rumah hak kita sebagai anak, di sekolah hak kita sebagai murid. Itu sudah anak-anak Ibu saksikan dari tayangan video dan gambar yang Ibu berikan. Nah, ini penjelasannya yang Ibu berikan lagi. Biar anak-anak Ibu semakin paham akan materi yang kita pelajari hari ini. Hak di rumah untuk bermain, mendapatkan pendidikan kesehatan dari orang tua, ini tambahan dari Ibu. Mendapatkan kasih sayang, sudah tahu anak-anak Ibu tadi. Mendapatkan makan dan uang jajan, mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan di sekolah hak kita adalah mendapatkan pelajaran, mendapatkan nilai, mendapatkan kesempatan bertanya. Nah, ini lanjut kewajibannya adalah di rumah dan di sekolah, sebagai anak dan sebagai murid. Sudah anak-anak Ibu tayangkan tadi, sekarang Ibu memberikan lagi penguatannya, belajar dan membantu orang tua, menghormati orang tua, dan memakai seragam kalau di sekolah. Mengerjakan tugas yang diberikan, menjaga kebersihan sekolah. Nah, inilah yang hak dan kewajiban kita di sekolah dan di rumah. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Bagaimana cara kita mengerjakan hak dan kewajiban itu? Cara mengerjakannya, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban. Tidak seperti yang video yang pertama tadi kita lihat ya, dia sibuk menonton, sibuk makan, sibuk main, akhirnya lupa mengerjakan kewajibannya sebagai siswa. Lupa mengerjakan kewajibannya sebagai anak. Paham anak-anak Ibu? Paham? Paham, Bu. Jadi anak-anak Ibu sudah bisa menjawab bagaimana cara mengerjakan hak dan kewajiban? Halo anak-anak Ibu. Kita harus membantu orang tua membersihkan rumah, Bu. Ya. Sudah paham anak-anak Ibu semuanya ya. Kita dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus seimbang. Biar semuanya berjalan dengan baik. Nah, lanjut. Untuk itu, adakah anak-anak Ibu pertanyaan tentang materi yang kita pelajari hari ini? Adakah pertanyaan? Apakah anak-anak Ibu sudah paham semuanya tentang materi hak dan kewajiban ini? Kelompok 2 paham, Bu. Kira-kira dari materi ini apa yang kita ambil kesimpulannya anak-anak Ibu? Siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Kelompok siapa yang berani menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Kira-kira apa anak-anak Ibu? Kewajiban yang harus kita kerjakan, Bu. Kalau hak yang harus kita dapatkan. Oke, itu yang pertama. Saat kewajiban itu yang harus kita kerjakan. Kalau hak yang harus kita laksanakan. Apalagi kesimpulan kita hari ini? Kewajiban di rumah, Bu. Kewajiban di rumah. Apa aja kewajiban di rumah? Membantu orang tua, mencuci piring, menyayangi orang tua, Ibu. Ya.
Berarti anak-anak Ibu semuanya sudah paham bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Karena sudah paham, anak-anak Ibu, sudah paham anak-anak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Kita sudah bertanya, sudah menyimpulkan juga kita. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan evaluasi. Nah, yang sudah Ibu bagikan di link grup tadi. Silakan anak-anak Ibu mengerjakan lembar evaluasi yang ada pada grup yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, untuk mengerjakan ini anak-anak Ibu mau waktu berapa lama? 1 menit, Bu. 1 menit untuk mengerjakan evaluasi ya. Boleh. Sudah selesai, Bu? Sudah selesai semuanya anak-anak Ibu? Sudah? Sudah selesai semua, Bu. Ayo semuanya, sudah selesai semuanya? Ananda sudah selesai mengerjakan soal evaluasi yang Bu berikan? Sudah, Bu. Nah, sudah semua ya. Nah, Suara Ibu tidak keluar, Bu. Nah, setelah mengerjakan evaluasi, berarti selesailah pembelajaran kita hari-hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Nah, seperti apa ya hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat? Nah, untuk itu besok insya Allah kita akan mempelajari materi tersebut. Selanjutnya, anak-anak Ibu, selalulah menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Bagaimana berkewajiban kita sebagai anak kepada orang tua, hak kita sebagai orang tua, bagaimana hak kita sebagai murid, kewajiban kita sebagai murid. Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Bisa anak-anak Ibu semuanya? Siap, bisa, Bu. Siap ya. Nanti anak-anakmu bisa menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan seimbang. Bisa? Bisa, Bu. Nah, Bu. untuk mengakhiri pembelajaran kita bersama-sama menyanyikan lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Bisa? Bisa ya? Kita menyanyi aja ya. 1, 2, 3. Kampung nan jauh di Gunung Santai yang anak joka Sudah bisa anak-anak Ibu menyanyikan lagu ya. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, sudah menyanyi. Masih semangat anak-anak Ibu semuanya? Masih, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kembali. Sudah, Bu. Bapak Ibu tolong buat kesepakatan yang mengatur waktunya ya. Jangan sampai berlebih. Itu paling 35 menit proses pembelajarannya. Oke ya, silakan Pak Raju. Baik, terima kasih kepada Bu Zuriani menambahkan modul belajarnya yang akan bridging-nya, yaitu memberikan masukan kepada Ibu dosen
dan Ibu Pramono kita, mungkin bagi teman-teman yang memberikan masukan dan arahan kepada Ibu Zuriani, kita silakan. Observer Pak Raju. Pak Ustazah. Observer Pak. Observernya sudah tertunjuk tuh Pak Raju, Ibu Sukrinatul dan Ibu Reni. Berarti Ibu Sukri sama Ibu Reni yang akan menyampaikan. Oh gitu, berarti tidak kita semua ya. Ya maaf. Ya Bu Sukriatul dan Ibu Reni ya. Silakan Ibu Sukriatul dan Ibu Reni. Terima kasih atas waktunya yang sampaikan Pak. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, penampilan Ibu Zuriani sudah sangat bagus. Dan yang mungkin yang karena saya juga kurang konsentrasi karena mau persiapan hasil juga Pak, jadi yang terlihat sama saya di literasinya mungkin kurang, dan saat menyanyikan lagu nasional itu disampaikan apa tujuannya, untuk apa kita menyanyikan itu. Demikian aja Pak. Ya baik Ibu Sukrinatul yang telah memberikan masukannya. Selanjutnya Ibu Reni ya. Baik, terima kasih Pak Raju atas kesempatannya. Saya apresiasi dulu tampilan Ibu Zuriani, sangat bagus. Cap jempol Bu, sudah berani tampil pertama kali juga Bu ya. Hanya sedikit Bu penambahan dari saya. Pada saat kegiatan pembukaan Bu, itu Ibu tidak ada kegiatan literasi Bu. Iya, lupa tadi. Ya, nggak apa-apa Bu, saya maklumi. Karena udah dimasukin dalam urutannya, tapi tetap aja. Iya Bu, nggak apa-apa. Nah, di kegiatan intim ini Bu, terlalu banyak kayaknya Bu. Takutnya saat PPG nanti Ibu nggak cukup waktu. Saran saya sih Bu, untuk video lebih dikurangi lagi Bu, karena terlalu banyak video di sana. Terus di kegiatan inti itu di modulnya Ibu ada menuliskan pertanyaan di kertas, anak-anak disuruh untuk membuat pertanyaan di kertas, tapi dalam kegiatan tidak ada itu. Untuk yang lain, evaluasi penutupnya sudah bagus Bu, cuman karena kelebihan waktu tadi makanya terpotong ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu, semoga untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih, saya kembalikan lagi dengan Pak Raju. Terima kasih Bu Reni. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih untuk Bu Reni yang telah memberikan masukannya untuk Ibu Zuriani. Semoga nanti untuk PPL lain nanti ya Bu Zuriani lebih baik lagi. Untuk itu kita minta kepada Ibu dosen apa untuk berikan masukan kepada Ibu Zuriani. Oke, makasih Pak Raju. Iya, Ibu Bapak, kita kan tadi udah sepakat ya 50, padahal Ibu Biafa udah tulis tuh, udah ketik yang nomor 1 itu Bu Zuriani, lihat di chatnya. Kami udah berusaha mengingatkan kalau kami bersuara nanti terekam. Nah, rekamannya kan Ibu Bapak unggah. Nah, perhatikan chatnya ya. Nah, itu kan sudah ada tuh chat untuk semua tuh, nomor 1 Bu Zuriani jam 8.35. Kemudian ada persiapan sedikit, bolehlah. Kemudian waktunya sudah habis ketika jam 9.30, ya. Ya, itu kan masih ada itu beberapa. Kenapa? Karena waktu tampil itu hanya 30 menit. Sekali lagi 30 menit ya. Tidak boleh bersuara. Nah, saya chat. Gimana Pak Raju? Ya. Iya, Bu. Ya. Ya, jadi 30 menit ya, 35 menit bolehlah. Nah, nanti akan ada yang seperti ini, kita ada sesi tanya jawab, maksudnya ada masukan saran dari kontributor ya, katakan dari pengamat gitu ya. Nah, itu waktunya juga 10 menit sudah dirancang. Nah, jadi usahakan memang kita tampil 50 menit, kita langsung kemudian pindah lagi ke yang nomor 2, 50 menit lagi, kemudian pindah lagi ke berikutnya. Nah, itu. Nah, otomatis Ibu Zuriani untuk pengelolaan waktunya itu penilaiannya masih belum maksimal karena belum bisa maksimal. Nah, saran dari saya tidak ngulang sih, tapi betul sarannya dari teman dari Bu Reni, mana yang bisa kita switch, mana yang kita bisa kurangi. Yaitu di pemutaran video. Pemutaran video itu berarti hanya diputar sedikit menandakan tipeknya bagus kan gitu. Ya, menandakan Ibu sudah menguasai tentang teknologi.
dan itu sudah diperlihatkan karena kita dibatasi oleh waktu. Kalau untuk dalam keseharian, silahkan dilanjutkan. Ya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, berarti Ibu sudah bisa memutar video, Ibu Bapak, berarti TP-nya udah bagus. Nah, keadaan TP-nya udah bagus. Nah, kemudian saya lihat, tapi ketika memutar slide video, tolong di slide show kan PPT-nya. Nah, masih ketinggalan lagi. Jadi PPT, tadi Ibu Zurani terlupa ya, tidak di slide show kan. Jadi, kalau misalnya menggunakan layar kecil, itu layarnya. Tapi kalau di slide show kan, itu layarnya jadi lebih besar. Ya, jadi kalau saya catatan saya ini adalah kemudian pengelolaan waktu, kemudian ya kalau mau orientasikan masalah itu bagaimana Ibu orientasikan pertanyaan pemantiknya juga, tapi lebih banyak dominan saya lihat Ibu Zuryani lebih banyak berbicara. Nah, itu yang harusnya dikurangi ya. Bagaimana kita tidak mendominasi di dalam kegiatan pembelajaran baik luring maupun daring. Jadi Ibu sebagai fasilitator, ya artinya kalau mengorientasikan itu putar videonya, kemudian berikan pertanyaan pemantik, sisanya bertanya jawab, boleh dilemparkan pertanyaannya, kemudian kita mengorientasikan peserta didik, kita tidak mungkin berkelompok di sini karena ini kita daring ya. Nah, ini di sini Ibu Bapak bagaimana mengkondisikannya. Nah, tadi LKPD-nya diberikan lewat apa Bu Zuryani? Tadi dikirim ke grup tadi LKPD-nya Bu. Nah, tadi pesan saya apa tadi? Ibu Zuryani jangan kirim ke grup. Nah, kalau misalnya kita daring itu, Ibu Zuryani share screen. Kemudian setelah share screen, kemudian Ibu Zuryani ambil di chat, kolom chat itu ambil file. Ya, jadi kita tidak buka perangkat dua. Kalau kami memang buka perangkat dua, kami lihat RPP atau ajar Bu Zuryani, kemudian kita lihat juga langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan. Kita tidak mengharapkan semuanya muncul, tapi yang penting-penting muncul. Ya, yang mewakili dari kelompok dari langkah-langkah itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi tadi sudah ada beberapa yang ketinggalan literasi juga mulai penting ya. Nah, tadi itu. Inilah poin-poinnya. Tapi jangan kebablasan waktunya. Saya udah di chat, udah dikirim ya. Tolong Pak Irfan diingatkan. Siapa tadi yang saya bilang? Tolong Pak Irfan ya, ingatkan waktunya. Jadi kalau kita daring ini kita lihat ya. Nah, atau nanti saya kasih apa aja ya, emoji aja mungkin ya. Kalau sudah saya raise hand, tapi seharusnya itu teman-teman yang mengingatkan. Ya, misalnya sudah raise hand, itu artinya warning. Untuk yang tampil, dia harus melihat bahwa hati-hati waktunya sudah hampir habis. Tolong dibantu nanti ya Pak Raju atau yang lain. Jadi kita kasih kode ke teman kita 10 menit mau berakhir atau 5 menit mau berakhir. Jadi mereka siap untuk masuk ke kegiatan penutup. Nah, itu aja mungkin. Ya. Oke, silakan saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Melva. Ya, Bu Susi. Oke, terima kasih Bu Melva, Pak Raju, Ibu Zuryani. Cara pembawaannya sudah bagus, sudah mencerminkan seorang guru. Tapi waktunya itu luar biasa. Kemudian, tadi kan dari awal Bu Susi sudah bilang, kita sekat-sekat. Mulai dari kegiatan pendahuluan itu. Kegiatan pendahuluan itu semuanya harus kita lakukan. Tapi kita sekat-sekat. Selamat pagi anak-anak Ibu, apa kabar semuanya? Sudah tuh, ucapkan salam, baca doa, doanya nggak usah dipanjang-panjang. Terima kasih sudah berdoa untuk kita, sudah tuh. Seperti biasa kita menyanyikan lagu, lagunya juga udah di tengah potong, nggak usah sampai siap. Kemudian literasi, udah anak Ibu ya, kita sudah membaca satu orang cerita, oke. Sampaikan persepsi, sampaikan tujuan. Sampaikan materi yang akan kita sampaikan. Baru masuk kegiatan inti. Tadi karena videonya lama banget videonya. Jadi Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu pada waktu PL juga itu ada namanya video utuh. Dan video yang diedit 10-15 menit. Jadi tolong betul diperhatikan. Mana yang harus disekat-sekat. Semuanya penting. Tetap kita lakukan, tapi disekat. Dalam arti misalnya, siapa yang presentasi? Satu orang saja yang menjawab ada. Kemudian lagi, pembelajaran masih berpusat kepada guru. Lebih banyak guru menerangkan. Sementara kita model pembelajarannya PBL. Berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Lakukanlah pembelajaran yang betul-betul yang hot, tadi belum nampak. Jadi pembelajaran masih berpusat pada guru.
murid kurang aktif. Tadi videonya terlalu lama. Jadi gini caranya kita buat kesepakatan ya. Seperti kata Bu Melva, 10 menit pertama angkat siapa? Peringatan. Angkat pertama berarti 10 menit pertama. 10 menit terakhir. Kemudian buat stop. Siap tidak siap Bapak Ibu kalau sudah waktunya habis. Oke ya, biar semuanya adil ya Bu Melva ya. Jadi seperti itu. Siapa yang kita tugaskan untuk bagian waktu agar kita bisa tepat waktu, dan ini juga melatih kita semua Bapak Ibu. Tapi caranya Bu Reni sudah menjiwai seorang ibu. Jadi kalau penjiwaannya itu udah masuk gitu. Cuman biasa karena Ibu Zuraini ini pertama dari awal udah grogi, udah tegang, padahal pembawaannya bagus. Oke ya Bu Reni ya. Ini langkah awal, nanti kita akan terus perbaiki. Kita mulai lagi membuat perubahan. Oke Pak Jarajo, terima kasih Pak Rajo.